Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Penyihir leluhur dan kaisar pedang keduanya mengakui bahwa bahkan mereka harus mengarahkan kembali sebagian dari energi hati mereka untuk melawan alam ilusi ini. Saat ini, alam ilusinya sudah bisa mempengaruhi kita. Jika Dongbo Sueying bisa menjadi dewa kosmos menggunakan Dao of Mirage, dunia ilusinya akan menakutkan. Pada saat itu, bahkan kita harus mengarahkan banyak energi hati kita untuk melawannya. Penyihir leluhur mengirimkan pesan. Blade Emperor setuju dengan itu. Dewa kosmos yang mencapai wilayahnya menggunakan Dao of Mirage mungkin tidak tangguh dalam pertempuran langsung. Tetapi dalam perang antara banyak dewa kosmos, alam ilusi ini akan sangat membantu. Teknik yang menargetkan jiwa. Dia lebih murni daripada imitasi hati dalam aspek ini. Kata Kaisar Pedang. Master agama imitasi hati adalah bawahannya. Mereka berdua berbicara sambil berjalan menuju dua iblis penghancur lapis baja emas yang sedang tertidur lelap. Kedua iblis penghancur lapis baja emas ini dibawa keluar oleh Sueying, meskipun mereka tetap tenggelam dalam alam ilusi, dan tidak akan sadar bahkan jika mereka terbunuh. Ini adalah perendaman lengkap. Dua iblis penghancur lapis baja emas memancarkan aura penghancur yang jahat, meskipun mereka tetap menyamar sebagai pembudidaya. Sueying tiba di sampingnya, mengumpulkan rampasan perangnya. Pada saat yang sama, penglihatannya jatuh ke armor bersisik yang ditinggalkan oleh Jenderal Mogu. Awalnya, Sueying sedang merayakan dalam hati bahwa dia akhirnya mendapatkan material yang ditinggalkan oleh iblis penghancur lapis baja emas. Iblis penghancur lapis baja emas bisa berubah menjadi energi penghancur, jadi mereka biasanya dimusnahkan seluruhnya. Hanya sedikit dari mereka yang akan meninggalkan sesuatu dari tubuh mereka, sebagian besar bisa dijual dengan harga selangit. Sueying segera diserap oleh baju besi bersisik emas ini. Ada semacam kedipan cahaya, menyebabkan armor itu terkadang menghilang dan muncul sesekali. Sueying saat ini telah mengembangkan rahasia pejalan kaki tersembunyi ke tingkat ke-50 dan telah mempelajari misteri yang mendalam dari kehampaan untuk waktu yang lama di dalam koridor dunia yang hilang. Selain diagram kedua dan ketiga dari Seni Absolut 4 diagram, yang ditinggalkan oleh Raja Sembilan Awan, kultivasi dan pengetahuannya tentang kehampaan telah mencapai ranah yang mendalam. Pada saat ini ketika dia mengamati armor yang bersisik, terutama pada kedipan cahaya yang tampak muncul dan menghilang, dia dapat merasakan beberapa misteri mendalam dari Voidification. Tampaknya lebih disederhanakan dan lugas daripada diagram kedua Monarch Nine Cloud. Sueying merasakan semacam keindahan sederhana darinya. Teknik Voidification milik Monarch Nine Cloud terlalu rumit. Armor bersisik ini, apakah sangat sederhana? Harta yang bagus. Sueying segera terbangun. Dia mengerti bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk meneliti armor bersisik ini dengan benar. Armor bersisik ini tidak dimaksudkan untuk dijual untuk Origin World Rocks. Lebih tepat dijadikan sebagai objek kajian. Ini adalah hukum dan sistem misteri yang mendalam. Semuanya adalah tentang memahami misteri mendalam yang benar-benar penting di balik segudang keberadaan. Sueying, sebuah suara terdengar di sisinya. Sueying tersentak kaget. Dia melihat Void Primogenitor berdiri di samping. Void Primogenitor berambut hijau berjubah hitam sedang melihat armor bersisik ini dengan matanya yang cerah. Dia bergumam, dengan duniamu saat ini, kamu seharusnya bisa memahami misteri mendalam dari kekosongan yang ada di dalam armor berskala kan? Ini adalah arah yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan rahasia tersembunyi Walker yang saya buat. Rahasia tersembunyi Walker saya akan memungkinkan seseorang untuk membatalkan EV setelah dilatih untuk kesempurnaan yang besar, dan tampaknya jauh lebih disederhanakan daripada apa yang saya pahami begitu sederhana dan sempurna. Saya tahu Anda, Sueying, pasti ingin memahami baju besi bersisik ini karena ini adalah rampasan perang Anda. Saya tidak akan memaksa Anda, tetapi inkarnasi saya akan mengunjungi kuil surga Void besar Anda di masa depan, dan saya berharap Anda membiarkan saya memahaminya juga. Petik 2. Aku akan memahaminya bersama dengan Void Primogenitor kalau begitu. Pada saat itu, guru besar bisa berada di sana untuk membimbing saya juga. Sueying tertawa. Alam apa yang telah dicapai Void Primogenitor? Dia adalah leluhur yang menciptakan seluruh garis keturunan Void Walker. Kemampuan pemahamannya juga luar biasa.
Secara alami, dia bisa melihat keanehan armor bersisik ini dengan pandangan sekilas. Selanjutnya, Voidwalker berspesialisasi dalam pengosongan, dan Primogenitor Void telah mencapai kesempurnaan dalam pengosongan. Namun demikian, bukan hanya dia atau teknik Voidification yang dipahami oleh Monarch Nine Cloud, kedua teknik mereka jauh lebih rumit daripada yang ditunjukkan pada armor berskala ini. Misteri yang mendalam pada armor bersisik ini adalah yang paling ringkas. Berikutnya adalah teknik yang dipahami oleh Monarch Nine Cloud. Apa yang dibuat Void Primogenitor adalah yang paling kompleks dari mereka. Sue Ying dengan senang hati menyetujui permintaannya tentu saja karena Void Primogenitor pasti akan memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam begitu dia mulai meneliti. Saat itu, pihak lain juga bisa membantu Sue Ying. Sue Ying melambaikan tangannya sebelum mengumpulkan armor bersisik dan material lainnya. Dongbo Sue Ying, kata penyihir leluhur. Sue Ying dan Void Primogenitor keduanya berjalan mendekat. Void Primogenitor harus mengarahkan 20% hingga 30% energi hatinya untuk melawan alam ilusi. Dia tidak bisa menahan senyum pada Sue Ying. Sue Ying, jika Anda mencapai alam Dewa Kosmos menggunakan Dao of Mirage, saya rasa tidak banyak kekuatan saya yang akan tersisa dalam kendali saya di bawah alam ilusi Anda. Sangat sulit untuk menjadi Dewa Kosmos. Sue Ying menjawab. Dongbo Sue Ying, silakan dan interogasi mereka berdua. Penyihir leluhur menunjuk kedua iblis penghancur lapis baja emas yang sedang tidur sebagai gantinya. Bagaimana mereka melewati penghalang spasial? Rahasia besar apa lagi yang mereka miliki? Baiklah. Sue Ying mengangguk. Dia segera mulai menginterogasi melalui alam ilusi. Kedua iblis penghancur lapis baja emas ini mungkin ditangkap hidup-hidup. Menginterogasi mereka masih merepotkan karena jiwa mereka terlalu kuat. Ingin mencari melalui jiwa mereka dengan paksa, mereka hanya akan bisa mendapatkan potongan informasi sebelum jiwa penerima hancur. Alam ilusi Sue Ying masih bisa digunakan untuk membimbing mereka dan mendapatkan semua jawaban yang dibutuhkan. Waktu berlalu detik demi detik. Penyihir leluhur, Kaisar Pedang, dan Primogenitor Void semuanya menonton di samping. Sue Ying meskipun mengendalikan alam ilusinya untuk memimpin dua iblis penghancur lapis baja emas ini dengan sengaja membocorkan informasi yang layak. Selanjutnya, dia juga melakukan referensi silang informasi yang dikumpulkan dari mereka berdua. Perlahan-lahan, Sue Ying menjadi heran. Aku sudah selesai menginterogasi. Sue Ying berbalik. Bagaimana itu? Penyihir leluhur, Kaisar Pedang, dan Primogenitor Void semuanya dengan cemas menunggu jawabannya. Mereka selalu ingin tahu bagaimana iblis penghancur melewati penghalang spasial. Hanya setelah mereka mengetahui alasannya, mereka dapat merumuskan metode untuk menghadapinya. Sue Ying berkata, sejak munculnya iblis penghancur lapis baja emas, mereka memiliki berbagai jenis bakat. Beberapa ahli dalam pesona, beberapa dapat mengendalikan api, beberapa pandai mengendalikan ruang. Di mana dua iblis penghancur lapis baja emas memiliki bakat yang sangat menakutkan. Bakat ini dikenal sebagai tanpa bayangan di antara iblis penghancur. Saat mereka melepaskan teknik ini, mereka akan menyatu ke luar angkasa. Pada saat itu, teknik apapun, kecuali jika itu dapat menghancurkan esensi ruang, tidak akan dapat melukai mereka. Karena mereka dapat menjadi satu kesatuan dengan esensi ruang, kecuali jika kita mengisolasi esensi ruang, mereka dapat dengan mudah melewati segalanya. Apa? Penyihir leluhur dan Kaisar Pedang terkejut. Puncak dari kekosongan, ekspresi Void Primogenitor berubah masam. Puncak dari kekosongan, penyihir leluhur dan Kaisar Pedang juga mengerti. Monarch Nine Cloud dan Void Primogenitor bisa mencapai tahap kesempurnaan besar ini. Mereka secara alami mengerti betapa sulitnya itu. Orang harus tahu bahwa baik Monarch Nine Cloud dan Void Primogenitor keduanya menerobos ke Dewa Kosmos dalam aspek kekosongan. Tapi salah satu dari mereka telah meninggal. Sue Ying berkata, pada akhirnya, mereka hanyalah iblis penghancur lapis baja emas, dan sedikit lebih lemah dalam temperamen hati mereka. Orang yang mati seharusnya menjadi mangsa alam ilusiku. Saya kira ini harus menjadi bahan yang tertinggal dari tubuhnya. Mengatakan bahwa Sue Ying melambaikan tangannya sebelum mengeluarkan armor bersisik emas. Voidification, penyihir leluhur dan Kaisar Pedang meneliti item itu. Void Primogenitor menambahkan dari samping, armor bersisik ini adalah rampasan perang Dongbo Sue Ying jadi kalian tidak bisa merebutnya darinya. Aku sudah berjanji padanya untuk memahaminya di samping juga. Petik 2.
Kami secara alami tidak akan merebutnya. Dongbo Sueying telah memberikan kontribusi besar kepada para kultivator, dan kami bahkan tidak memiliki cukup waktu dan usaha untuk menghadiahinya. Kata penyihir leluhur. Dia menunjuk kedua iblis penghancur lapis baja emas yang sedang tidur. Sebentar lagi, aku akan menyegel jiwa mereka dan mencegah mereka dari bunuh diri. Keduanya untuk sementara akan dikunci oleh Dongbo Sueying. Jika kami membutuhkan pertanyaan untuk dijawab, kami akan membiarkan Anda, Dongbo Sueying, melanjutkan interogasi. Baiklah, Sueying mengangguk. Bagaimana dengan ini, karena kamu tidak bisa membunuh mereka untuk sementara, itu akan menjadi kerugian untukmu. Tapi yakinlah, kami akan mengingat kontribusimu ini, dan pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Penyihir leluhur berkata, juga, aku kadang-kadang akan mengirim inkarnasi ke kuil surga Void besar. Saat itu, kamu tidak boleh menyembunyikan armor bersisik ini, dan biarkan aku melihat dengan baik juga. Menjadi leluhur dari kultivasi Hex, dia benar-benar bersemangat untuk meneliti banyak sekali keberadaan. Misteri yang mendalam dari kekosongan di balik baju besi bersisik ini secara alami berharga baginya. Sekarang setelah kita memahami bagaimana mereka muncul, dengan mengandalkan kekosongan, kita harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Penyihir leluhur mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa Raja Sembilan Awan di masa lalu memiliki teknik yang dapat mengungkap ini. Saya dapat mencapai hasil yang sama untuk waktu yang singkat ketika saya menggunakan teknik absolut saya juga, tetapi hampir tidak mungkin bagi saya untuk menerapkannya pada area yang luas seperti penghalang spasial. Blade Emperor dan Void Primogenitor mengangguk. Penghalang spasial terlalu besar. Itu mengelilingi koridor dunia yang hilang, wilayah dalam dan wilayah luar. Itu benar-benar menyegel semua yang ada di dalamnya. Mengingat betapa luasnya itu, Monarch Nine Cloud benar-benar bisa menggunakan tekniknya ke dalam arai yang mencakup seluruh area. Sayang sekali dia meninggal. Penyihir leluhur dan yang lainnya tidak tahu bagaimana cara menyegel Voidification di area yang begitu luas. Sepertinya kita hanya bisa menargetkan kelemahan individu mereka, kata penyihir leluhur. Sekarang yang satu mati karena jiwa dan kemauannya yang lemah, seharusnya yang lain juga begitu. Kaisar Pedang mengangguk. Sueying berkata, selama interogasi saya memperoleh pengetahuan bahwa orang yang meninggal baru saja muncul dan hanya berada di puncak tingkat ke-8. Jiwa dan tekadnya harus berada di antara bagian bawah dari semua iblis penghancur lapis baja emas tingkat 8 puncak. Itulah yang terjadi. Alasan mengapa Jenderal Mogu begitu kuat adalah karena memanjakan para raja. Jiwa dan kemauannya relatif lebih lemah. Dan yang lain yang memiliki bakat tanpa bayangan telah lama mencapai tingkat ke-9. Sueying berkata, akan jauh lebih merepotkan berurusan dengannya dengan menargetkan jiwanya. Bahkan Sueying tidak yakin melakukannya. Sueying mampu menghadapi iblis penghancur lapis baja emas tingkat 9 yang hatinya lebih lemah. Tetapi mereka yang memiliki tekad yang kuat dapat mempertahankan kesadaran di bawah alam ilusinya. Misalnya, iblis penghancur lapis baja emas bertanduk tunggal itu mampu menjaga kesadarannya di hadapan teknik Sueying. Itu juga sangat mungkin untuk iblis penghancur lapis baja emas lainnya yang memiliki bakat tanpa bayangan untuk mempertahankan kesadarannya di bawah alam ilusi Sueying. Dengan itu, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Dongbo, kamu harus menjadi yang terbaik dalam teknik menargetkan jiwa. Penyihir leluhur menggelengkan kepalanya, saya mungkin memiliki teknik yang sama, tetapi saya tidak mempelajari jiwa. Blade Emperor dan Void Primogenitor terdiam. Sepertinya bahwa tidak ada dewa kosmos yang mengkhususkan diri dalam berurusan dengan jiwa. Kami tidak memiliki teknik yang menargetkan masalah ini secara langsung. Ancestor Sorcerer berkata, apa yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan beberapa metode kasar untuk meningkatkan kesulitan penetrasi menggunakan Voidification. Saat kami mengkonfirmasi posisi mereka, leluhur dunia harus dapat mematahkan teknik mereka. Petik 2. Sueying samar-samar mengerti bahwa penyihir leluhur membutuhkan waktu untuk melakukan gerakan absolutnya yang dapat mengungkap teknik pengosongan kekosongan. Relatif, leluhur dunia mungkin bisa melakukannya dalam sekejap. Oleh karena itu, lebih tepat bagi leluhur dunia untuk bertindak. Oh benar, Sueying berkata, saya juga telah menginterogasi, mendapatkan pengetahuan bahwa ada total 11 raja dalam ras iblis penghancur. Sebenarnya, ada 15 raja dalam sejarah, dan 4 telah meninggal secara total.
Saat ini, raja terkuat adalah seseorang bernama Kaisar Jun. 11 raja, ekspresi Ancestor Sorcerer, Blade Emperor, dan Void Primogenitor berubah. Mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat. Blade Emperor bertanya selanjutnya, Dongbo, apakah kamu dapat mengetahui berapa banyak sarang berlapis emas yang mereka miliki? Aku sudah bertanya sebelumnya, ini juga rahasia di antara iblis penghancur, jadi mereka juga tidak yakin. Seharusnya tidak banyak, Sue Ying menjawab, saya rasa tidak lebih dari 10. Ini adalah panen terbesar yang dimiliki para pembudidaya. Para pembudidaya dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari iblis penghancur. Mereka juga tahu metode yang digunakan iblis penghancur untuk melewati penghalang spasial. Sue Ying bahkan telah membunuh salah satu dari 2 iblis penghancur dengan bakat tanpa bayangan. Dan di sisi lain, setan penghancur semuanya sangat marah. Identitas Jenderal Mogu telah terungkap. Kami hanya memiliki satu dengan bakat tanpa bayangan yang tersisa Jenderal Fuqian. Bahkan ada iblis penghancur lapis baja emas yang ditangkap hidup-hidup kali ini. Mereka adalah pelindung Jenderal Mogu dan tahu tentang bakat Jenderal Mogu. Oleh karena itu, bakat tanpa bayangan ini pasti telah terungkap. Petik 2. Dari sekarang, kita tidak boleh memulai perang dengan begitu mudah. Kita semua pernah ke dunia kultivator. Saatnya kita menunggu di Lost World Corridor dengan sabar. Mari kita tunggu sampai kita mendapatkan iblis lain dengan bakat tanpa bayangan sebelum memicu perang lain. Kita tidak bisa kehilangan Jenderal Fuqian. Itu semua karena Dongbo Sue Ying itu lagi. Berengsek. Semuanya, tenang. Bertahan untuk waktu yang lebih lama. Kami akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu dan akan memiliki keuntungan luar biasa melawan para kultivator. Pada saat itu, tidak perlu bagi kita untuk melewati penghalang mereka secara diam-diam. Kita cukup mengepung penghalang spasial. Petik 2. Kita hanya bisa bertahan untuk saat ini. Iblis penghancur mengubah strategi mereka dengan cepat. Mereka hanya memiliki satu dengan bakat tanpa bayangan yang tersisa, dan mereka tidak mampu kehilangan dia. Kuil surga Void besar. Penghuni gua aula istana Mirage menempati area yang sangat luas. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 13 aula istana di dalam kuil surga Void besar. Tangguh, benar-benar tangguh. Void Primogenitor duduk di sana mengamati armor bersisik emas yang digantung. Void Primogenitor berseru kagum saat dia memeriksa baju besi itu. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak kehampaan. Oleh karena itu, pengetahuannya tentang misteri mendalam yang melekat pada baju besi bersisik emas halus ini adalah yang terdalam. Penyihir leluhur juga telah mengirim inkarnasi. Dia ada di sana memeriksa baju besi secara menyeluruh, mengerutkan kening dan sesekali menggelengkan kepalanya. Sue Ying juga sedang meneliti di samping. Batas dari Voidification, Swordmaster dan Forefather Tian Yu keduanya memeriksanya juga. Bahkan Primogenitor Gunung Iblis mengirim inkarnasinya. Dia duduk di samping sambil minum sambil memeriksa armor. Jelas, banyak dewa kosmos ingin memiliki teknik puncak kekosongan, ini karena serangan biasa akan kehilangan keefektifannya begitu mereka mempelajarinya selain jiwa mereka pada kekuatan dewa kosmos. Bahkan guru suci akan kesulitan membunuh mereka. Tetapi mencapai puncak dari Voidification itu sulit. Bahkan Guki belum mencapai tahap kesempurnaan yang agung. Sebelumnya, hanya Monarch Nine Cloud dan Void Primogenitor yang berhasil, yang menunjukkan seberapa tinggi permintaan pada pencapaian kekosongan seseorang. Dan baju besi bersisik ini tampak lebih disederhanakan, membawa harapan baru bagi dewa kosmos. Terlalu sulit, Primogenitor Gunung Iblis menggelengkan kepalanya. Dia terus minum. Sue Ying malah mengalami banyak hal dari ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang Voidwalker dan telah mencapai alam tingkat ke-50. Dia juga memiliki seni absolut 4 diagram yang dibuat oleh Raja 9 Awan. Dalam hal fondasi pada aspek kekosongan, hanya Void Primogenitor yang hadir saat ini yang memiliki pencapaian di atasnya. Dewa kosmos lainnya tidak dapat dibandingkan dengan pemahamannya saat ini. Kelompok inkarnasi Dewa Kosmos tinggal di sini mempelajari baju besi sedangkan Sue Ying kembali ke ruang kultivasinya sendiri setelah menyelesaikan putaran penelitiannya. Dia menutup pintu ke ruang kultivasi. Dengan teknik Great Void Heaven Temple dan teknik alam ilusi pribadi Sue Ying, tidak ada yang bisa memata-matai apapun di dalamnya. Aku belum memeriksa rampasan perang kali ini, Sue Ying melambaikan tangannya.
Kali ini, dari 6 iblis penghancur, 4 sudah mati, dan 2 untuk sementara dikunci di kuil surga kekosongan besar. Secara alami, dia merebut semua harta dan dengan mudah memperbaikinya. Sui Ying mulai menuangkan semua barangnya. Hua gelombang. Sejumlah besar item muncul terus-menerus. Untungnya, sebagai salah satu aula master, ruang kultivasi ini menempati area yang cukup luas yang panjangnya beberapa kilometer. Itu bisa digunakan untuk menyimpulkan teknik juga. Ini adalah barang-barang milik para pembudidaya. Mereka harus diambil dari para pembudidaya setelah iblis penghancur membunuh mereka kan? Sui Ying merasa agak frustrasi saat melihat ini. Segera, dia mengeluarkan semua barang dari penyimpanan harta karun. Sui Ying bahkan telah menemukan banyak pembudidaya yang dipenjarakan di dalamnya, dan mereka akan diberikan kebebasannya kembali. Honglong Long gelombang, saat barang-barang itu dibawa keluar, mereka saling bentrok, mengeluarkan suara ledakan dan menumpuk menjadi gunung kecil. MN. Saat itu menjadi tenang, visi Sui Ying mendarat di area tertentu dari gunung kecil ini. Itu jelas kosong, namun saat ini menopang barang-barang lainnya. Lebih jauh lagi, Sui Ying memiliki kendali mutlak atas sekelilingnya, dan mampu mendengar sedikit suara bentrok dari area kosong ini. Itu transparan dan tidak bisa dilihat. Lebih jauh lagi, bahkan domain saya tidak dapat merasakan keberadaannya. Sui Ying berjalan dengan kaget. Saat dia mendekat, item yang awalnya transparan dan tidak bisa dilihat menjadi lebih jelas. Itu adalah piring merah dengan karakter yang mendalam diserap di atasnya. Karakter yang mendalam dengan mudah memberikan makna. Realm Heart Order, 3 kata ini. Tatanan hati alam. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mistis. Hanya ketika seseorang memperoleh persetujuan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.